Ya, gue ini bang yang nanya, kok bisa tertarik di dunia jurnalistik tuh apalagi sering nulis, kok cerita awalnya gimana sih? Dulu karena gue mau suka nulis. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Jadi gini, gue dulu emang suka nulis diary gitu, karena hobi diary serius dari pas emang agak bencong gitu. Potensi homonya tinggi sekali gitu. Kenapa dari pas SD suka nulis diary gitu kan? Hobi gue pas SD ada 2 diary dan diary di antara kedua hal ini. Akhirnya karena gue suka nulis, gue kembangin, gue belajar soal nulis. Pertama kali cerpen gue nulis cerpen sekolah. Pertama kali cerpen gue diterbitin itu kebetulan ya di majalah Gadis. Judulnya Pesawat Manisku. Gitu. Jadi, makanya potensi jadi homo tuh tinggi sekali gitu kan lalu. Dan akhirnya gue bikin buku pertama gue Nabi Jantan, lanjut sampai sekarang. Ada yang mau jadi penulis juga di sini? Banyak. Bagaimana yang benar-benar serius menjadi penulis? Nah, Komitmen ya. oke, kalian semua keluar daripada persaingan sekarang nih kalau kalian. Oke, jadi kira-kira gitu, karena gue bisa juga gitu. Nah kalau tips buat gue teman-teman yang mau nulis, usahakan judulnya beda. Gitu. Kami Jantan dulu orang jadi tertarik kalau menurut gue karena judulnya juga beda. Waktu zaman dulu tuh novel yang ada di pasaran tuh judulnya bahasa Inggris yang sok keren gitu kan kayak People and Love, apa-apalah gitu segala macam. Kami Jantan datang sendirian. Walaupun sempat menimbulkan dilema di banyak toko buku, karena banyak sekali kita bilang buku pakaian peternakan Kami Jantan, kita bukan menjual kambing. Jadi benar terjadi di Makassar, buku Kami Jantan dulu ditaruh di buku taruh di buku istri dan kejahatan. Di Makassar, demi Allah benar. Di Makassar. Ini orang Makassar. Oh, orang Makassar. Ini kerjaan lo nih. Sampai Makassar gitu, taruh yang sendiri. Oh, orang Makassar. Tinggal di mana di Makassar? Kabupaten Maros. Di mana? Sampai Maros. Oh iya, Maros ini. Tahu nggak? Tahu lah. Dekat jalan raya. Ada jalan raya kalau nggak tahu ya. Benar sih. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Kamu lucu sekali. Dia kalau sudah makannya hilang semua. Udah punya pacar belum Rahman? Belum punya pacar. Ya, ini kata-kata gue. Pulang dari sini lo bakal dapat pacar di antara mereka ini. Oke. Tapi gue laki-laki itu oke. Mantan pacar tuh berapa lama? Pernah sempat pacaran berarti ya? Pernah. Oh pernah. Jangan takut, jangan khawatir ya. Gue yakin lo pasti akan ketemu jodoh lo. Ya. Mungkin di kehidupan selanjutnya atau juga. Oke mas. Tapi berbicara jurnalistik sekarang tadi komedi, kenapa bisa ada passion komedi? Jadi seorang komedian lagi. Kenapa ada passion komedi? Tadi gue mau buka ini sahabat. Kenapa ada passion komedi? Karena, nah ini rahasianya ya. Seorang komedian itu bukan yang harus lucu gitu, tapi harus gampang kesel sebenarnya itu. Jadi yang gue tulis atau yang gue pengen komedikan, itu hal-hal membuat gue kesal. Sebenarnya itu. Jadi komedi adalah anxiety lo tulisan. Kalau lo perhatiin tren komedi gue sebenarnya nggak mau lucu, gue mau marah-marah gitu. Gue kesel banget gitu. Kenapa? Misalnya di Twitter, tiap kali buka Twitter kan gue udah males gitu. Isinya konten kayak. Terus gue paling kesel nggak orang pacaran di Twitter, oke? Isinya kalau nggak cukup kayak ayam. Jangan ditonton lagi. Yang paling kesel tuh nih orang nih kalau pacaran di Twitter ya. Kalau orang pacaran di Twitter itu punya nama pacarnya di bio Twitternya. Location @dinashak. Jadi sekali bukti tuh. Dinashak, kenapa cacing hati kata apa gitu? Dinashak, panggilan saya juga ngeselin kan. Bebek, Bibang, ada yang paling sering anak SMP zaman sekarang yang paling sering apa? Ayah bunda. Ini siapa makan di sini ayah bunda? Kalau ada yang ayah bunda di ruang ini maju depan bakar diri kalian.
coba. Lo berangkat aja belum. Ayah bunda, ayah pergi sekolah dulu ya. Iya bunda. Jadi gue kesel. Bawaannya pengen marah tuh. Kalau misalnya, nah komedi itu berangkat dari kemarahan lu, dari kesalahan lu, dia kesalahan lu. Iklan yang gak benar sekarang iklan minyak goreng filman tuh lah yang di rumah. Itu ikan seneng banget mau digoreng tuh. Itu ikan paling tolong yang pernah gue lihat. Ikan di dalamnya kalau pembuahan. Dari kan kalau ibu bapaknya bawa ke mereka panas. Aku mau digoreng di minyak goreng filman, maksudnya mati siapa? Udah gak bisa senang lagi. Kita yang bagus yang bisa aku. Apa lagi kalau mana tak otot kan ada juga. Kalau tak otot kita. Iya man. Apa sebenarnya yang dibilang apa punya dari dulu ada punya udah punya keahlian atau bakat tersendiri dari finalis Ya enggak gitu karena gue nggak betul gitu. Nah itu satu formula ya. Satu formula komedi adalah kalau lo kekesalan itu bisa menjadi komedi. Itu kan kata yang gue terpoinnya. Kesalahan. Kalau lo kesal punya teman baik tapi dia bau ketek misalnya itu kesal, ya kan? Orang yang punya teman yang baik banget tapi dia bau ketek pasti kesel ya karena lo harus pilih dua antara persahabatan atau paru-paru lo. Gak mungkin ada orang bau ketek kalau bisa ngomong dengan baik gitu. Gak ada yang namanya orang kasih tahu dia bau ketek tapi ngomongnya baik-baik itu gak ada. Pasti orang yang dikasih tahu ke situ. Kalau bau ketek lo. Itu juga atau uap-uap gitu gak mungkin. Pasti. Nah itu kesel. Nah itu formulanya kalau kekesalan lo kan jadi komedi. Formula yang satu lagi, kalau tadi sebuah pertanyaan ngomong dari kecil, komedi itu bisa lahir dari tragedi yang dikasih waktu. Jadi tragedi mau alami dulu, kalau kasih jeda waktu sebentar, pasti akan jadi lucu. Nah misalnya gue banyak banget mainin soal tragedi gue pas masih kecil. Ditembak di kolam mulu, ditembak bilang aku sayang sama kamu, mama jadi pacar aku, dia bilang najis lu. Itu gue jadi film tuh. Gue pernah pengalaman buruk gue pernah jemput cewek pertama kali ke rumah dia baru belajar nyampe mobil di Fatmawati gue jemput ceweknya masuk gue udah nyampe kayak light dinner di restoran biar sok romantis gitu kan gue jemput dia bokapnya keluar gue kan pengen nanya ke apotek akhirnya kita di mobil bertiga bokapnya bilang saya udah beli obat nih dari apotek ayo kalian mau kemana kita sih mau kayak light dinner yuk aku ikutan lapar dia bilang kita bertiga makan di bawah lilin tuh. Setelah romantis apa gue sama omong itu tuh. Itu tragedi yang gue alami. Dari tragedi waktu, setelah gue kasih waktu menjadi lucu. Gitu. Nah, itu pilihan-pilihan gue. Lo punya tragedi-tragedi, apa yang lo mau lakuin dengan tragedi itu gitu. Kalau gue orang menjadi komedi. Gue punya kesalahan terhadap iklan di TV, terhadap sinetron yang isi naik kelas semua, terhadap hal-hal yang gue lihat di display gue apakan itu, gue mau orang jadi komedi. Oke. Rahman lo punya kegelisahan ya, Rahman kan ya Rahman lo punya kegelisahan. Banyaknya juga, ceritakan aja. Gelisah gimana nih bang? Ya apa yang lo lihat? Ada yang ngeselin lo secara sosial juga yang membuatnya malu. Yang gelisah kalau jalan sendiri terus ada yang jalan berdua gitu kan. Itu gelisah. Gue sebelumnya lo jomblo pergi ke PTJ ada dengan tangan lo ada sih gak ada lo. Kalau lebih soal tusuk gitu. Nah itu bisa jadi gelisah yang asik gitu. Karena gini, ketika gue jomblo, gue sama kayak lo, gue juga gelisah bahwa gue kesel dengan orang pacaran. Nah semenjak saat itu, gue berpikir kalau orang pacaran itu jadi norak. Semua gandengan tangan nanti orang yang baru pacaran, terus dia gandengan tangan, tapi nomor lepas tuh, kayak jalan dia gandengan tangan, dia nomor lepas. Jadi gandengan nanti ada top apa dia gini. Itu jijik. Dia mau saya dulu ya, tapi aku masih nggak mau lepas, kalau kamu udah lepas, mereka mau sekarang baru jawab bokap berdua. Ya itu bisa jadi satu hal yang menarik gitu. Apa t-shirt, gue kesal kalau buka Facebook, kalau di jomblo tuh gue kesal banget. Orang yang nulis nama pacar di pasir, atau kan yang panggilan saya banyak lagi. Jadi menurut gue ketika kita jomblo, yang kita
kesalkan juga orang pacaran. Ya. Nah ketika kita pacaran, yang kita kesalkan adalah hal yang lain. Misalnya gue kesel, kenapa kok pacar gue begini? Misalnya, gue kesel, kenapa pacar gue posesif banget? Lo tau gak tipe-tipe cowok atau cewek yang selalu memposesifkan pacarnya? Kalau misalnya kamu di mana? Aku di kampus, bohong, coba foto. Ada gitu. Ada nggak? Putusin tuh. Bohong, gue di foto nih, dikirim foto kelasnya. Kamunya kok nggak ada? Malah curiga gitu, oke foto. Itu ngeselin gitu. Orang yang posesif pacarnya, orang yang tahu pacaran, ini pasangan yang tahu pacaran, itu selalu nggak pernah berhenti BBM-an atau WhatsApp-an, dan itu ngeselin kalau buat gue. Ngeselin juga. Kamu udah mau tidur nih ya udah selamat tidur ya kan? Ya ada. Bentar lagi WhatsApp lagi. Udah tidur belum? Belum. Tidur lagi. Udah tidur belum? Tidak tidur. Nah, maksudnya gimana? Ini ya, ketika orang dalam kondisi apapun, kegelisahannya bermacam-macam sesuai kondisi itu. Ya. Jadi lu akan tetap bisa mencari bahan komedi kapanpun dan dimanapun. Karena nggak punya pacar, ya kan? Dia kesel, kenapa orang kalau pacaran jadi gini? Lama punya pacar, dia kesalnya begini. Kenapa gue kesel pacaran sama laki kok begini? Nah itu kalau misalnya, kalau dia udah menikah, gitu misalnya. Iya. Dia kesel, kenapa kok kalau menikah ternyata hubungan gue jadi seperti ini. Ketika dia mahasiswa abadi gitu, misalnya dia nggak lulus, gue kesel kenapa skripsi gue nggak dibimbingin. Ketika dia udah lulus, gue kesel apa gue nggak dapat kerja gitu misalnya. Gue kesel kenapa kalau kerja gue dan akan bermacam-macam levelnya. Makanya gue selalu percaya namanya komedi itu ada di mana-mana atau bisa nyari dan nemuin aja. Oke. Salah satunya kegelisahan tadi ya Pak ya. Iya. Kesalahan teman-teman silakan dibuat menjadi sebuah hal yang bagus.